1740, Kerajaan Belanda menguasai sebuah kota penting yang memberikan banyak keuntungan. Kota tersebut mengalami kenaikan daun dan menjadi destinasi perdagangan karena lokasinya yang sangat strategis. Banyak pedagang dari wilayah lain seperti China, India, dan negara-negara lain untuk memilih berdagang di kota yang dikenal dengan nama Batavia. Pada tahun tersebut, VOC menunjuk Adrian Falkner untuk menjabat sebagai gubernur jenderal yang merupakan awal dari kejadian yang kemudian diingat sebagai geger pecinan atau dengan bahasa Belanda disebut Chinese Mood. Harga gula di pasar internasional semakin menurun. Ini akan menimbulkan sebuah kerugian besar apabila kita tidak segera bertindak. Itu memang membahayakan perekonomian kita. Posisi kita akan terancam karena IIC terus meraup keuntungan besar. Jika terus begini, maka kita hampir dipastikan mengalami krisis ekonomi. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana posisiku jika ini menjadi sebuah masalah. Beri saya waktu untuk berpikir. Tanpa mereka sadari, seorang birokrat mendengarkan dari balik pintu dan tertawa kecil mendengarkan kerisauan sang jenderal. Lihat saja nanti, Adrian. Aku akan menggantikanmu sebagai gubernur jenderal Batavia. VOC tidak pernah bersih dari praktik korupsi. Bagaimanapun juga, perusahaan terkaya sepanjang masa itu mendapatkan keuntungan yang tidak dibilang sedikit. Hal ini menimbulkan persaingan antar anggota untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan lebih tinggi di dalam badan VOC itu sendiri. Hai Nyonya Chan, Hai, bagaimana kabarmu hari ini? aku baik-baik saja. Dan penjualanku akhir-akhir ini sangat baik. Di tengah harga gula yang turun, kau tetap mendapatkan keuntungan. Hai, aku tidak hanya berfokus pada gula saja, tetapi dengan produk-produk lain. Bagaimana denganmu? Kondisiku sangatlah buruk hari-hari ini. Begitu sebagai buruh di pabrik gula mengalami penurunan. Tak disangka, percakapan mereka didengar oleh sepasang telinga, yakni milik sang birokrat. Ia tersenyum mendengarkan percakapan antara pedagang dan buruh yang sama-sama merupakan warga etnis Tionghoa. Ini akan menarik. Dibutakan oleh kekuasaan, birokrat itu tak segan untuk mengorbankan banyak pihak, termasuk dari pemerintahan kolonial itu sendiri. Pada malam harinya, sang birokrat pergi menghadap gubernur jenderal. Tuanku, saya rasa kita harus mengaku sebagai orang Tionghoa. Atas dasar apa kamu menyerahkan demikian? Kau bertindak begitu bukan karena untuk bisa dibandingkan. Dihujani oleh pertanyaan yang membuat dirinya terkesan tak berkompeten, membuat sang birokrat sedikit geram. Namun, dia menahan dirinya untuk tak berbuat gegabah. Aku mendengar percakapan yang menarik siang tadi di pusat kota. Seorang buruh dan seorang pedagang yang sama-sama etnis Tionghoa berbicara tentang pendapatan mereka akhir-akhir ini. Si buruh mengalami penurunan sementara sang pedagang mengalami kenaikan. Bukankah pedagang itu adalah ancaman ekonomis? Selain itu, Tuan juga pasti ingat bahwa kita harus memangkas gaji buruh karena kualitas kerja mereka yang tidaklah sederhana. Pendapatmu ada benar juga. Bagaimana yang kamu? Ada. Aku sedikit tidak Tuan, bukan terlalu beresiko untuk menyelesaikan kaum Tionghoa. Terlebih lagi, mereka adalah mitra penting dalam perdagangan dan jumlah mereka tidak sedikit. Melihat rencananya ditentang oleh sekretaris gubernur jenderal, membuat birokrat menggertakkan giginya. Namun, sebelum dia dapat berkomentar lebih lanjut, sang gubernur kembali bersuara.
Ada apa Tuan? Arabella, segera perintahkan para perwira untuk melakukan operasi pembantaian orang Tionghoa. Siap Tuan, laksanakan. Nyatanya, percakapan itu adalah awal mula mimpi buruk yang akan menimpa kaum Tionghoa. Mulai hari itu, perlakuan kolonial terhadap kaum Tionghoa mulai memburuk, dan hal ini membuat banyak pihak gelisah. Kapitan Sepanjang, salah satu tokoh anti penindasan kaum Tionghoa, lantas mengumpulkan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa di pabrik gula Gandaria. Kapitan Sepanjang telah menyuruh kita untuk berdemo di depan pabrik gula Gandaria, dan dia mengingatkan kita untuk mempersenjatai diri. Mempersenjatai diri? Untuk apa kita melakukan itu? Jika tidak salah, perilaku kolonial terhadap kita memang tidak mengenakan. Jadi menurutku mempersenjatai diri adalah hal yang baik untuk mencegah hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Firasatku tidak enak untuk hari-hari ini. Semua kejadian yang sudah pernah terjadi membuat etnis kita menjadi tidak akan baik-baik saja. Bagaimana lagi Nyonya Chen? Kita ini minoritas, kalau kita tidak bertindak keras, kita pasti akan mudah disingkirkan. Perkataan Tan Wan Soi membangkitkan semangat kaum buruh Tionghoa. Sekalipun terlihat baik-baik saja, kaum pedagang berdarah Tionghoa juga tersiksa karena pajak yang tinggi dan kebijakan yang tidak adil terutama bagi masyarakat Tionghoa. Pada hari unjuk rasa, sekitar 1.000 orang etnis Tionghoa berkumpul di depan pabrik gula Gandaria. Mereka hendak menyatakan keinginannya dengan demokrasi. Namun, tanpa disadari, yang menunggu mereka tidak berniat negosiasi. Para pengunjuk rasa terus bersuara menyampaikan aspirasi mereka. Tiada henti-hentinya selama 2 jam, akhirnya Kapitan Sepanjang masuk ke dalam untuk bernegosiasi dengan pihak kolonial. Walau demikian, setelah 15 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda negosiasi yang berhasil dilaksanakan. Ini sudah 15 menit. Kenapa Kapitan Sepanjang belum keluar? Aneh sekali, seharusnya dia sudah keluar ya tadi. Di tengah kerisauan, suara yang menjadi musuh kedamaian terdengar dengan sangat keras. Suara apa itu? Tidak salah lagi, itu pasti suara senapas. Iya, perasaanku terbukti benar. Teriakan keras Tan Wan Soi membuat warga Tionghoa saat itu melakukan perlawanan. Beberapa dari mereka yang mempersenjatai diri melawan demi keadilan yang mereka dambakan. Pihak kolonial tentu semakin menghujani ribuan nyawa dengan mesiu dan peledak. Tidak ada kata damai hari itu. Batavia, Tangerang, Bekasi, hingga Karawang mengalami kekacauan hebat di tengah konflik antara bangsa Eropa dan orang Tionghoa. Puncak pembantaian terjadi pada 10 Oktober 1740 saat Gubernur Jenderal Adrian Wagner memerintahkan semua etnis Tionghoa yang tersisa untuk diseret dari rumah-rumah bahkan sampai rumah sakit untuk dibantai di lapangan depan Museum Fathahillah. Diperkirakan sekurangnya 7.000 sampai 10.000 orang yang menjadi korban ketika VOC melakukan sweeping terhadap orang Tionghoa selama 2 hari. Mayat-mayat mereka kemudian dibuang ke kali besar. Ini sudah hampir sebulan. Kapan kita tiba di Rembang? Sabarlah sedikit, dengan persediaan yang ada, kita pasti akan sampai dengan benar. Dasar Belanda, lama mereka mau kambing kitapan kita semua. Sisa-sisa orang Tionghoa yang masih selamat kemudian menyelamatkan diri ke Kampung Melayu, Pulau Gadung, Tanjung Priok, dan Sukapura untuk selanjutnya berkonsolidasi dengan pasukan pemberontak di daerah Bekasi dan Karawang. Saat VOC mengirimkan pasukan di bawah komando Abraham Rush untuk mengejar, Kapitan Sepanjang dan pasukan Tionghoa akhirnya memilih menyingkir ke wilayah Kerajaan Mataram. Pada akhir 1740, para pelarian ini tiba di Lasem, Rembang, dan ditolong oleh sang priai setempat.
Masa kebiasaan orang Tionghoa dibatasi itu benar loh. Istirahat dari dulu. Kalian paksa-paksa. Terima kasih Nyai, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan Nyai? Yes, masalah. Ntar kalian tinggal keluar karena nanti di situ bakal dibangun teman buat orang khusus kalian kita tidak keluar. Wiger Pacinan mengakibatkan efek domino dan menimbulkan goncangan konstelasi politik di Jawa secara masif. Pasalnya, peristiwa di Batavia menjadi penyebab meluasnya perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC di Semarang dan di Rembang, atau biasa disebut dengan Perang Kuning, yang berlangsung hingga 1743. Bagi Belanda, geger Pacinan menyebabkan produksi gula di Batavia menurun secara gratis. Sebab banyak etnis Tionghoa yang dulunya bekerja sebagai buruh menjadi korban. Gubernur Jenderal Adrian Wagner pada akhirnya diadili oleh Belanda setelah dilaporkan oleh Gustav Baron van Imhoff sebagai biang keributan peristiwa geger Pacinan. Jadi kau menghasutku karena kau menginginkan posisi dan jabatanku ya? Sungguh licik kau, Imhoff. Itu salahmu sendiri karena terlalu naif, tuanku. Jikalau aku gagal, aku juga yakin bahwa kau akan bernas bersama sepertiku, Imhoff. Kita lihat saja nanti. Pembantaian etnis Tionghoa yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Adrian Wagner pada akhir 1740 menyebabkan penurunan produksi komoditas ekspor seperti gula. Hal ini tentu berdampak pada krisis ekonomi yang akhirnya menimpa VOC dan menggantikan Adrian Wagner oleh Gustav Baron van Imhoff sebagai Gubernur Jenderal yang baru. Produksi gula di daerah Batavia turun secara drastis setelah pembantaian itu, sebab banyak orang Tionghoa yang dulunya mengurus industri tersebut sudah terbunuh dan hilang. Industri gula mulai berkembang lagi setelah masa Gubernur Jenderal van Imhoff mengkolonisasi daerah Tangerang. Awalnya, ia bermaksud agar orang Belanda untuk bertani di daerah Tangerang. Ia berpendapat bahwa orang Belanda yang berada di Batavia adalah seorang pemalas. Namun, dia tidak dapat menarik orang baru karena pajak di Hindia Belanda sangat tinggi. Maka ia terpaksa menjual tanah kepada orang Belanda yang berada di Batavia. Sebagai pemilik tanah yang baru, orang Belanda ini tidak berkenan untuk mengerjakan tanah tersebut. Maka ia malah menyewakan kembali tanah itu kepada orang Tionghoa. Sebagai hasil, produksi gula mulai meningkat kembali pada masa itu. Tetapi, pada dekade 1760, produksi gula baru mencapai tingkat yang sama dengan produksi gula pada tahun 1740. Setelah itu, produksi mulai berkurang lagi. Jumlah pabrik gula juga berkurang. Jika dibandingkan, pada tahun 1710 terdapat 131 perusahaan gula. Tetapi, pada tahun 1750 jumlahnya hanya mencapai 66 perusahaan. Pada akhirnya, pembantaian etnis Tionghoa menjadi pembantaian yang paling diingat terutama oleh kaum Tionghoa. Hai,